Oke, kembali lagi selamat sore. Kita akan kali ini di pertemuan ke-6 di materi konsep teknologi informasi, kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan perkembangan daripada ICT atau Information and Communication Technology. ICT atau yang di Indonesia dikenal dengan istilah TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Secara garis besar, information membahas merupakan hasil dari data yang diolah dan merangkap sesuatu serta berguna bagi yang mengetahuinya atau dalam hal ini adalah penerimanya. Communication atau komunikasi adalah merupakan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua pihak atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dan teknologi sendiri adalah kemampuan teknik yang berlandaskan pengetahuan ilmu eksakta yang berdasarkan pada suatu proses teknis. Sehingga ketika kita gabungkan ketiga kata tersebut menjadi suatu kalimat, ICT merupakan serangkaian aktivitas yang difasilitasi oleh alat elektronik untuk melakukan pemrosesan, transmisi, dan menampilkan informasi. ICT sendiri menurut ESCAP merupakan teknologi yang digunakan orang untuk berbagi, mendistribusikan, mengumpulkan informasi, serta berkomunikasi melalui komputer dan jaringan komputer. Selain daripada itu, Wawan Wardiana juga berpendapat bahwa ICT sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengolah data, termasuk di dalamnya adalah memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data untuk menghasilkan suatu informasi yang berkualitas. ICT juga dipandang sebagai suatu sarana dan prasarana. Dalam hal ini adalah hardware, software, dan useware, sistem dan metode untuk perolehan, pengiriman, penerimaan, pengolahan, penafsiran, penyimpanan, pengorganisasian, dan penggunaan daripada data. Jadi kalau kita bisa tarik garis besar, apa itu TIK atau ICT? TIK adalah suatu teknologi yang mencakup seluruh peralatan teknik untuk memproses, mengolah, dan menyampaikan informasi serta pemindahan informasi antar media. Jika Anda berbicara secara langsung dengan teman di dalam kelas, apakah Anda menyampaikan informasi? Apakah Anda menggunakan teknologi informasi? Apakah Anda menggunakan komunikasi atau apakah Anda menggunakan teknologi komunikasi? Jadi, teknologi informasi adalah mencakup segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan teknologi serta alat bantu untuk memanipulasi dan pengelolaan informasi. Serta teknologi informasi juga dipandang sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan indera bantu untuk memproses, mentransfer data dari sebuah perangkat ke perangkat yang lainnya. Jadi kalau kita bisa definisikan, fungsi dan tujuan daripada TIK adalah secara fungsi untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan mendukung proses penyampaian suatu informasi. Serta tujuan daripada TIK adalah pengembangan teknologi dari suatu alat atau mesin atau material dan proses yang diciptakan untuk membantu manusia untuk menyelesaikan masalahnya dengan lebih cepat, singkat, mudah, dan efisien. Jadi, jika kita gambarkan dalam sebuah diagram, sebuah koran ya, yang dilakukan sebagai sarana sistem komunikasi, tentu pasti akan selalu ada input, ada proses, dan ada output. Serta dari output ini akan nanti didapatkan sebuah feedback, di mana feedback ini juga akan kembali lagi menjadi input dan akan terus
berputar ini yang dinamakan sebagai daur hidup daripada suatu communication system. Dalam hal ini contohnya adalah sebuah koran atau newspaper. Berikut juga ada beberapa bagian penting untuk mensupport atau untuk mendukung sarana komunikasi, ya, atau dalam hal ini disebut dengan communication subsystem, di mana akan ada yang namanya source dan ada yang namanya destination. Nah, di dalam untuk menjembatani antara source dan destination itu dibutuhkan suatu perangkat khusus untuk menghubungkan antara source dan destination. Nah, tujuan suatu pesan informasi, yang pertama ya jelas memberikan informasi, yang kedua adalah membujuk, yang ketiga adalah menghibur, dan keempat adalah untuk melakukan kontrol. Yang kelima adalah mengelola, serta yang keenam mendidik. Bentuk komunikasi, yang pertama ada yang dinamakan dengan biological communication, di mana di dalam komunikasi ini kita akan mempergunakan metode alami. Jadi biological communication tidak dikategorikan sebagai sebuah teknologi, tetapi dia dikategorikan sebagai komunikasi. Dan yang kedua ada yang disebut dengan graphic communication, di mana bentuk komunikasi ini kita akan mengirim pesan dan penerimanya juga akan menerima secara visual. Yang ketiga adanya wave communication atau gelombang communication. Bentuk komunikasi ini disebut dengan kita akan mengirim dan menerima pesan dengan menggunakan transmisi suatu gelombang. Cara atau mode dari sebuah komunikasi. Yang pertama ada yang disebut dengan people to people, komunikasi langsung antara manusia satu dengan yang lainnya. Dan yang berikutnya ada yang dinamakan people to machines. Jadi ini merupakan suatu perkembangan komunikasi elektronik di mana programmer menulis kode program ke komputer, itu juga dikategorikan sebagai bentuk komunikasi daripada people to machine. Selain itu juga ada user ketika menggunakan suatu input controller untuk perintah tertentu pada suatu mesin. Dan yang ketiga, ada yang dinamakan dengan machine to people. Komunikasi yang berupa pesan notifikasi yang dikirim dari mesin kepada manusia. Seperti misalkan Anda menerima pesan, atau Anda menerima suatu alarm dari mesin dari HP, Anda setting alarm, nah itu dikategorikan sebagai machine to people. Selanjutnya ada mode komunikasi yang dinamakan dengan mesin to mesin, di mana ada suatu perpindahan pesan dari satu mesin ke mesin yang lain. Seperti jaringan komputer, di mana satu mesin berkomunikasi dengan mesin yang lain untuk saling bekerja dalam suatu jaringan tertentu untuk mendapatkan suatu tujuan tertentu. Selain itu juga ada yang ketika komputer memerintahkan sebuah printer untuk melakukan cetak, ini sebuah komunikasi yang dilakukan dari mesin ke mesin. Nah, apakah ICT atau TIK ini berguna dalam dunia pendidikan? Lantas bagaimana cara kita menggunakan ICT atau TIK ini? Yang pertama, ICT itu sangat penting di dalam kampus. ICT juga sudah dipergunakan di dalam pengajaran, laboratorium, dan dalam pelatihan. Untuk saat ini banyak kuliah diajarkan secara online atau sudah memiliki beberapa learning management system yang bisa diakses dari manapun untuk menggantikan atau untuk membantu keberadaan dari sebuah kelas. Peran TIK dalam dunia pendidikan, yang pertama adalah sebagai skill dan kompetensi. TIK menjadi fasilitas dalam mengembangkan kemampuan dan kompetensi pelajar maupun pengajar. Selain itu, TIK juga sebagai skill dan kompetensi dapat dipergunakan sebagai tools dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya. Peran lainnya adalah sebagai instruktur pembelajaran, di mana
peranan ini akan menyediakan bahan ajar pada format digital, akan menyediakan media dalam menyampaikan bahan ajar, sehingga Anda bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Peran yang ketiga adalah sebagai sumber untuk bahan belajar. Kenapa sebagai sumber? Karena saat ini sudah banyak macam-macam sumber bahan ajar yang tersedia di seluruh penjuru dunia. Buku dan bahan ajar akan sangat mudah untuk diperbarui secara terus-menerus. Dan tanpa teknologi ini, pembelajaran yang up-to-date akan membutuhkan waktu yang lama. Peran yang keempat adalah sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran, di mana TIK sebagai alat bantu dalam menerangkan suatu pembelajaran. Kita terkadang pernah melihat bahwa guru atau dosen menggunakan suatu perangkat semacam PowerPoint untuk memberikan visualisasi yang lebih bagus kepada mahasiswanya. Nah, ini adalah salah satu peran TIK untuk alat bantu menerangkan suatu pembelajaran. Selain itu juga, alat bantu dalam TIK dapat membantu memberikan wawasan baru dalam sudut pandang yang lain. Dan peran yang kelima adalah sebagai pendukung manajemen pembelajaran. Di sini, peranan TIK adalah untuk membantu mengelola proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran tersebut dapat dipantau, sama seperti halnya LMS. Ada beberapa tools-tools yang bisa dipergunakan untuk memantau Anda atau memantau saya atau memantau kita pengguna LMS itu, apakah sudah melakukan proses pembelajaran atau tidak, apakah Anda sudah melakukan sesuatu yang sudah sesuai diinginkan oleh pengajar atau tidak. Dan yang keenam adalah sebagai sistem mendukung keputusan. Jadi peranan TIK dapat membantu mengetahui sejauh mana proses belajar mengajar dari suatu pembelajaran. Dengan adanya itu, maka sistem dapat mengambil keputusan mengenai berhasil atau tidaknya proses pembelajaran berdasarkan data-data yang ada. Selanjutnya adalah aturan untuk komputer di dalam sebuah kelas. Permasalahannya adalah komputer di ruang kelas dapat digunakan atau bisa juga disalahgunakan. Untuk apa mereka digunakan? Yang paling penting adalah untuk mensupport atau mendukung pembelajaran. Untuk melakukan diskusi dengan dosen, atau melakukan pencarian internet, atau menyelesaikan tugas yang diberikan di kelas. Tetapi, terkadang akan terjadi penyalahgunaan. Salah satunya, Anda mengirimkan email ke teman di mana email tersebut di luar konteks dari pembelajaran. Anda melakukan browsing yang tidak berkorelasi dengan materi pembelajaran, Anda mengerjakan tugas lain di luar mata kuliah yang sedang diajarkan. Termasuk juga ketika Anda melakukan aktivitas sosial media, itu dianggap sebagai suatu penyalahgunaan dalam teknologi itu sendiri. Jadi apakah TIK hanya terbatas pada dunia pendidikan? Tentu saja tidak, karena peran TIK juga ada di dalam dunia kesehatan. Yang pertama, misalkan salah satu contohnya adalah body scanner, di mana body scanner ini akan mengirimkan sinyal elektromagnetik melalui tubuh pasien dan sensor mendeteksi seberapa banyak bagian tubuh yang berbeda dalam menyerap X-ray tersebut. Komputer ini menggunakan data tersebut untuk membangun gambar bagian dalam tubuh pasien. Yang kedua, adanya pasien monitoring. Komputer digunakan di rumah sakit untuk memantau pasien yang sakit kritis di unit perawatan intensif, misalkan. Selain itu juga, pasien akan memiliki sensor yang melekat padanya untuk mendeteksi perubahan denyut jantung, denyut nadi, tekanan darah, pernafasan, serta aktivitas otak. Ini semua dilakukan untuk mendukung pemantauan daripada kondisi si pasien itu sendiri. Selanjutnya adanya organ transplantasi atau pergantian suatu organ. Adanya basis data yang terkomputerisasi, ini dapat membantu untuk mencocokkan pasien yang sedang menunggu organ dari pendonor yang lain, apakah organ tersebut bisa dipergunakan atau tidak, bisa cocok dengan
antara pendonor dengan pasien, apakah organ tersebut bisa cocok atau tidak. Karena seperti yang kita tahu bahwa dibutuhkan kecocokan organ antara organ pendonor dengan organ dari si penerima. Nah, hal ini dengan adanya TIK dapat membantu proses tersebut menjadi lebih baik dan akan menjadi lebih mudah. Yang berikutnya adanya patient records, di mana data-data ini akan digunakan untuk merekam riwayat daripada pasien. Sehingga ketika pasien ini masuk ke rumah sakit, dokter bisa langsung mengetahui, oh ternyata pasien ini pernah mengalami penyakit A, penyakit B, penyakit C, penyakit D. Sehingga tindakan dia berikutnya akan sangat berdasarkan terhadap riwayat penyakit atau riwayat apa saja yang pernah dialami oleh si pasien. Nah, selanjutnya adanya money, dan sekarang kecenderungannya adalah cashless society. Jadi secara definisi, yang dinamakan bentuk cashless society adalah semuanya berbentuk virtual. Jadi tidak ada lagi bentuk uang secara fisik. Sehingga hal tersebut akan membuat uang menjadi lebih fleksibel kegunaannya tanpa kita harus memilikinya secara fisik. Salah satunya adalah e-tol atau kredit dan flash. Ada juga yang sekarang lagi booming yaitu electronic wallet. Dan yang ketiga adanya online bill paying. Sisi selanjutnya adanya ICT di bidang entertainment dan seni. Ada video games, foto sharing, streaming, dan download. Dan ICT juga bisa dipergunakan di dalam pekerjaan dan karir. Salah satunya adalah dipergunakan dalam hotel yang dipergunakan sebagai sistem reservasi. Yang kedua, stasiun TV, stasiun bisa memberikan jadwal keberangkatan, kedatangan, serta penjualan tiket. Kampus adanya sistem informasi akademik atau adanya learning management system. Customer service bisa menggunakan manajemen pelayanan customer. Peserta yang adanya sistem kasir atau pos. Dan job hunting, adanya online job search, adanya online job recruitment, dan lain sebagainya. Dan jika Anda ada pertanyaan, silakan nanti Anda sampaikan di dalam forum atau diskusi yang sudah saya siapkan, dan mohon untuk bisa saling bertanya dan bisa saling menjawab. Jadi tidak perlu menunggu saya menjawab. Jika ada yang Anda sudah ketahui, silakan Anda jawab. Intinya tidak perlu takut salah, yang penting adalah berbagi informasi. Tetapi informasi tersebut juga pastikan memiliki dasar yang kuat, memiliki dasar-dasar literatur yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Terima kasih, semoga semuanya dalam keadaan sehat.